mendengarkan tauziah Al-Bustais M. Ardiansyah Sitorul setelah selesai sholat subuh. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syakirin wasyahidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang insyaallah semua kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita selalu kita hadiahkan, selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaklah sudah kenikmatan yang masih Allah titipkan, yang masih Allah berikan sampai detik ini. Alhamdulillah, tadi kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana kalau kita lihat di dalam kitab dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di dalam salat fajar, di dalam salat qabliyah subuh itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi, salat jama'atul fajr khairun. Kata Nabi, salat sunnah 2 rakaat fajar, salat sunnah sebelum subuh, qabliyah subuh, khairun, kata Nabi, lebih baik minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah kita dapatkan dunia dan seisinya, Bu, apalagi yang harus kita harapkan? Apalagi yang harus kita inginkan? Kita ingin mobil, kita ingin kereta, sudah termasuk ke dalam dunia. Itu baru kita laksanakan sholat subuh, qabliyahnya saja, belum lagi subuhnya. Saya memiliki seorang guru, Bu. Beliau ijazahkanlah, beliau sanadkanlah bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat qabliyah subuh ini, yang kita bacakan di rakaat pertama itu adalah Al-Nashr, yaitu alam nashrah laka sadrak, di rakaat yang pertama. Dan yang kedua ialah Quran surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini memang tertera, memang tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Beliau katakan bahwasanya man qara'a alam wa alam may lam yusibhu alam. Artinya barang siapa yang membacakan 2 alam ketika melaksanakan sholat qabliyah subuh, yaitu alam nashrah dan alam tarakai, kata Imam Al-Ghazali, lam yusibhu alam, dia akan terbebas dari segala yang namanya penyakit. Maka perbanyaklah kita melaksanakan sholat qabliyah subuh. Bukan hanya kita melaksanakan qabliyah subuh, kita baca pula lah yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan, Bu,
kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan ridha-Nya Ustaz? Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Caranya cuma dua, Bu. Caranya cuma dua, Pak. Yaitu selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh kita salat, wa aqimus shalah, kata Allah, kerjakan. Wa atuz zakah, kata Allah, kerjakan zakat, kerjakan. Kata Allah lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kerjakan puasa, kata Allah, kerjakan. Apabila kita selalu mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka disitulah rahmat Allah akan turun. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua ialah menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itulah ikhtiar kita, seperti itulah cara kita untuk selalu mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab dijelaskan sebuah kisah Fudail bin Iyad ketika beliau ini ingin melaksanakan salat asar berjamaah di masjid. Ketika beliau ingin ke masjid untuk melaksanakan salat asar, di tengah-tengah perjalanan itu beliau melihat seorang anak kecil yang selalu mengetuk-ngetuk pintu rumah. Sebab apa? Sebab dia dikuncikan oleh orang tuanya. Mungkin kenapa lah kan? Karena jahat mungkin, karena bandal, dikuncikan orang tuanya. Keluar kau, kata mamanya, dan dikuncikan dari dalam. Nah, ketika Syekh Fudail bin Iyad ini tadi selesai melaksanakan sholat asar, pulang dari masjid, beliau masih menemukan anak ini belum dibukakan pintu oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ada beberapa saat tiba-tiba muncullah kasih sayang dari mamanya tadi, muncul kasihan dari orang tuanya tadi, karena mungkin mau sejahat apapun orang tua ini pasti akan ada rasa cinta dan kasih sayang kepada anak. Lalu dibukakanlah dengan kasih sayang dan kasihan tadi. Ini membuktikan bahwasanya ketika si anak ini tadi terus-terusan meminta bukakan pintu, maka disitulah muncul kasih sayang dari orang tua, muncul iba kasihan dari orang tua. Begitu pula lah kita dengan Allah, Bu. Begitu pula lah kita dengan Allah. Ketika kita selalu membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka sekeras apapun hati kita, sebagaimanapun mungkin selama dulu kita pernah berbuat maksiat, maka disitulah Allah akan memberikan kasih sayang. Disitulah Allah akan memberikan rahmat kepada kita, insyaallah. Selanjutnya salawat berangkaikan salam, marilah selalu kita hadiahkan kepangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Sampai-sampai kata Allah di dalam sebuah hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflak. Kalaulah bukan karenamu ya Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia. Kalaulah bukan karenamu ya Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan manusia. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak salawat semasa hidup kita ini, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nanti. Ada orang bertanya, Ustaz, kita bersolawat itu apakah untuk Nabi Muhammad atau untuk kita sendiri? Jawaban ini pernah dijawab oleh guru saya. Beliau katakan bahwasanya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, sebenarnya itu tidak ada gunanya untuk Nabi. Kalau selawat kita itu berguna untuk Nabi,
Maka Nabi itu masih membutuhkan syafaat dari orang lain. Sedangkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Untuk apa lagi dia istilahnya mengharapkan kasih sayang, mengharapkan syafaat dari orang lain? Diibaratkan sebuah gelas, Bu. Jadi teringat saya lihat gelas ini juga. Ibaratkan sebuah gelas yang sudah penuh terisi air. Seperti itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sudah penuh kemuliaannya. Nah, maka gelas yang sudah terisi penuh tadi, apabila dia terus diisi-isi oleh air, maka apa yang terjadi? Maka akan tumpah. Tumpahnya kemana? Ke bawah. Seperti itu pula lah kita ketika kita bersolawat. Nabi Muhammad itu diibaratkan sebuah gelas yang sudah terisi air, sudah mulia, sudah agung. Jadi apabila kita terus-terusan bersolawat kepada beliau, kita masukkan air lagi kepada gelas ini tadi, otomatis air yang selalu kita masukkan, solawat yang selalu kita bacakan ini akan tumpah ke bawah. Tumpahnya kemana? Tumpahnya akan ke diri kita sendiri. Bahkan di dalam kitab dijelaskan bahwasanya ada satu malaikat yang khusus Allah ciptakan. Apa tujuannya? Supaya untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, si fulan itu sudah berselawat kepada engkau sebanyak 100 kali. Malaikat catat. Allah langsung diberitahu kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah apa? Bahwasanya aku telah menjawab solawat yang telah diberikan kepadaku. Dijawab langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat, ketika kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, akan banyak nanti kemuliaan, akan banyak nanti manfaatnya di dalam hidup kita. Maka perbanyaklah selawat, karena di dalam kitab dijelaskan. Di dalam kitab Nuratul Nasihin juga kalau saya tidak silap, di situ dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya, Bu, ingin melaksanakan perang Badar. Jadi Rasulullah memimpin sebuah perang, ramai pasukannya, pasukan berkuda. Ketika di tengah-tengah perjalanan, mohon maaf, ternyata ada seekor ibu anjing yang sedang menyusui anaknya. Ketika si ibu anjing ini tadi, mohon maaf, mendengar suara kuda dari pasukan Nabi Muhammad tadi ini, ternyata si ibu anjing tadi terkejut, kaget, lalu lari terbirit-birit meninggalkan anaknya. Ditinggalkan anaknya. Lalu ketika melihat kejadian itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan beliau? Ketika beliau berselisih dengan si ibu anjing, si anak anjing yang ditinggalkan ibunya tadi, beliau suruhlah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Supaya menjaga si anak anjing yang telah ditinggalkan oleh ibunya tadi. Dijaga oleh Abu Bakar. Ketika dijaga oleh Abu Bakar, lalu Rasulullah SAW bersama pasukannya pergi meninggalkan. Demikian tauziah setelah sholat subuh. Terima kasih. Sampai jumpa liputan selanjutnya.